Jumpa lagi dengan kami dari Departemen Histologi dan Biologi Sel FKKMK Universitas Gadjah Mada. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang imunohistokimia. Imunohistokimia merupakan metode visualisasi molekul pada jaringan yang menggunakan prinsip pengenalan antigen dengan antibodi. Ada banyak variasi metode imunohistokimia. Namun, pada video kali ini kita akan menjelaskan imunohistokimia dengan irisan jaringan blok parafin dengan teknik imunohistokimia tidak langsung dengan antibodi sekunder polimer berlabel enzim peroksidase. Pada teknik ini, kita menggunakan antibodi pertama untuk mengenali molekul pada irisan blok parafin berisi jaringan. Antibodi kedua digunakan untuk mengenali antibodi yang pertama. Pada antibodi kedua ini terdapat label berupa enzim peroksidase yang nantinya dapat digunakan untuk memunculkan warna. Keselamatan kerja perlu diperhatikan saat bekerja di laboratorium. Pastikan Anda menggunakan jas lengan panjang, sepatu tertutup, dan sarung tangan. Jaringan yang telah ditanam di blok parafin diiris dengan mikrotom. Diletakkan di gelas objek dan diletakkan di pemanas hingga kering. Selain irisan sampel jaringan yang akan kita periksa, kita perlu memastikan adanya jaringan kontrol positif dan kontrol negatif. Kontrol positif pewarnaan yaitu jaringan yang telah pernah bereaksi positif dengan antibodi yang digunakan. Kontrol positif berguna untuk memastikan semua reagen dan pekerja laboratorium bekerja dengan baik dan tidak ada hasil negatif palsu. Kontrol negatif pewarnaan yaitu jaringan yang sama dengan jaringan sampel, namun nantinya tidak diinkubasi dengan antibodi primer. Kontrol negatif berguna untuk memastikan tidak ada reaksi positif palsu yang terdeteksi pada jaringan sampel. Pastikan kita sudah mempelajari instruksi kerja menggunakan imunohistokimia. Siapkan juga buku catatan dan tuliskan rencana kerja. Sebelum dilakukan pewarnaan, parafin pada jaringan perlu dibuang terlebih dahulu. Caranya adalah dengan merendam jaringan pada silen. Setelah itu, dilanjutkan dengan perendaman pada etanol konsentrasi menurun sehingga air bisa kembali masuk ke dalam jaringan. Karena label yang akan digunakan adalah enzim peroksidase, kita perlu memastikan tidak ada reaksi dari enzim peroksidase endogen yang ada di dalam jaringan. Untuk itu, jaringan direndam dalam larutan hidrogen peroksida sehingga enzim yang ada di dalam jaringan bekerja. Langkah ini tidak perlu dilakukan bila label yang digunakan bukan enzim peroksidase. Setelah selesai, kita cuci 3 kali. Proses fiksasi dan pembuatan blok parafin sering membuat antigen berubah bentuk dan epitop yang dapat dikenali oleh antibodi menjadi tersembunyi. Untuk itu, kita perlu membuka epitop dengan beberapa cara. Salah satu caranya adalah dengan dipanaskan di microwave. Inkubasi pada jaringan kita lakukan di kotak lembab. Bentuknya tidak harus seperti ini. Yang penting dapat ditutup dan di dalamnya kita beri tisu basah yang dapat menjaga kelembaban jaringan saat inkubasi. Sebelum inkubasi dengan antibodi primer, kita lakukan inkubasi dengan serum normal. Dalam serum normal terdapat berbagai antibodi yang dapat menempel secara tidak spesifik pada jaringan.
Dengan demikian, ketika kita memberikan antibodi primer, diharapkan antibodi primer tersebut menempel secara spesifik sehingga mengurangi kemungkinan positif palsu. Setelah selesai inkubasi dengan serum normal, sisa cairan dilap dan jaringan ditetesi dengan antibodi primer. Pastikan pengenceran antibodi primer sesuai dengan instruksi kerja. Sebagian besar antibodi primer perlu diinkubasi selama 60 menit di suhu ruang. Namun demikian, ada pula yang membutuhkan waktu dan suhu inkubasi yang berbeda. Kita perlu melakukan optimasi kondisi inkubasi dengan antibodi primer untuk setiap antibodi yang baru akan kita gunakan. Jangan lupa menulis hal yang kita lakukan di buku catatan laboratorium. Tahap pencucian penting untuk memastikan antibodi yang tidak berkaitan dengan jaringan tercuci dengan sempurna, sehingga tidak memunculkan warna yang tidak spesifik di akhir reaksi. Tahap berikutnya adalah inkubasi dengan antibodi sekunder. Pada video ini, antibodi sekunder yang digunakan adalah polimer yang telah ditempeli dengan label berupa enzim peroksidase. Inkubasi dilakukan selama 30 menit di suhu ruang. Perhatikan lagi tahap pencucian, supaya tidak ada antibodi yang tidak berikatan yang tertinggal di jaringan. Berikutnya adalah langkah untuk memunculkan warna. Kita menggunakan diaminobensin yang dicampur dengan substrat sesaat sebelum digunakan. Pastikan inkubasi dalam kondisi gelap. Bila kotak lembab yang digunakan transparan, tutup dengan kain atau kertas aluminium atau bisa juga dimasukkan ke dalam almari atau kotak yang gelap. Tahap pencucian lagi yang juga perlu diperhatikan. Jangan bosan ya. DAB adalah zat karsinogenik. Karena itu, tidak boleh dibuang di wastafel biasa. Tampung dulu cairan yang berisi DAB untuk dikirim ke tempat pembuangan yang sesuai. Bila kita perlu mengenali struktur jaringan secara umum, kita perlu mewarnai jaringan dengan pewarnaan nukleus. Karena warna yang dimunculkan dengan reaksi imunohistokimia kali ini adalah coklat, maka kita gunakan pewarna nukleus yang kontras misalnya biru atau hijau. Yang kami gunakan di laboratorium adalah pewarna nukleus hematoksilin yang akan memberikan warna biru. Cuci hematoksilin dengan air keran. Supaya jaringan dapat disimpan lebih lama dan dapat diamati lebih baik, maka jaringan perlu ditutup dengan gelas penutup. Sebelumnya, air dalam jaringan dikeluarkan terlebih dahulu dengan inkubasi pada etanol konsentrasi meningkat. Tetesi dengan mounting medium, misalnya balsam Kanada atau resin sintetis, dan tutup dengan gelas objek. Pastikan tidak ada gelembung udara yang dapat mengganggu pengamatan. Saatnya mengamati sampel. Kita identifikasi struktur umum jaringan dan kita cari area yang terwarnai coklat. Saat mengamati,
Jangan lupa membuat foto dokumentasi yang disertai dengan skala. Kontrol mutu pekerjaan laboratorium, kita pastikan dengan mengamati sediaan kontrol positif dan kontrol negatif. Sebagai contoh pada gambar ini, terlihat kontrol positif pewarnaan antibodi anti-CD3 pada jaringan lien. Pada kontrol negatif, jaringan sampel tidak ditetesi dengan antibodi primer, sehingga seharusnya tidak ada warna coklat yang terlihat pada jaringan. Pada gambar ini, terlihat warna coklat pada beberapa pembuluh darah. Ini merupakan pewarnaan yang tidak spesifik yang perlu dipertimbangkan saat analisis hasil pada sampel yang diuji. Pada sampel ini terlihat ada warna coklat hasil pewarnaan. Analisis kualitatif dapat berupa identifikasi area dan sel yang terwarnai. Pastikan area yang terwarnai coklat tersebut tidak terwarnai pada kontrol negatif. Bila diperlukan, data kuantitatif maka sebelumnya perlu dirancang pengambilan sampel dan penggunaan alat ukur yang sesuai. Catat hasil pengamatan di buku catatan. Bila terdapat hasil yang kurang baik, perkirakan penyebabnya dan diskusikan langkah perbaikan dengan tim Anda. Bila hasil sudah baik, rencanakan langkah selanjutnya. Pastikan catatan dan foto yang dibuat sesegera mungkin dapat tersimpan dengan baik. Kontak kami bila Anda ingin berdiskusi lebih lanjut. Selamat mencoba!